Shalom. Shalom. Salam damai sejahtera buat semuanya, Eliezer, dalam ibadah kita. Kembali masuk ke bulan yang baru di minggu pertama ini, puji Tuhan. Kita di sini di gereja sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam waktu di awal tadi. Dan sekarang waktunya kita bersama-sama untuk kita belajar firman Tuhan. Dalam kita memasuki bulan yang baru, kita belajar mengenal pesan Tuhan. Di bulan yang baru, bulan November ini, apa yang Allah inginkan supaya kita lebih bergaul karib dengan Tuhan Yesus. Semakin kita mendengar suaranya, sehingga kita pun mengerti apa yang menjadi panggilan Tuhan, kehendak Tuhan dalam kehidupan kita yang masih muda. Dan sebelum kita bersama membuka firman Tuhan, mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di dalam surga, terima kasih buat malam hari ini, akhir pekan Sabtu yang luar biasa ya Tuhan. Kami bersyukur karena Sabtu ini kami boleh ada di dalam hadirat Tuhan. Kami mencari wajah Tuhan, kami tidak membiarkan akhir pekan ini berlalu menjadi hari yang sekedar kami katakan penghujung minggu, akhir minggu. Tetapi sepenuhnya kami mau memberikan yang terbaik untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Karena kami mengerti, kami menyadari bahwa hidup kami adalah kemurahan Tuhan. Kasih setia Tuhan yang sudah menolong, menyertai, memimpin kami. Sudah kami alami, kami rasakan bagaimana pertolongan Tuhan yang membuat kami ada sebagaimana kami ada sampai pada malam hari ini. Dan oleh kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang terus terjadi, meneguhkan kami, menguatkan hati dan iman kami. Kami terus mempercayai bahwa kehendak Tuhan yang terjadi untuk memakai kami menjadi alat kesaksian bagi hormat, puji, kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sebagai pemuda-pemudi, pelajar-pelajar-Mu ya Bapa, mahasiswa-Mu, sungguh kami memberi diri kami untuk kami dibekali, diperlengkapi, dipenuhi oleh firman Allah sehingga kami mengerti, memperoleh hikmat yang dari surga dalam kami mengatasi, menghadapi dan sekaligus memakai kehidupan kami untuk kami menjadi kesaksian di tengah-tengah dunia ini. Sebab itu kami perlu firman Tuhan menerangi hati kami, memimpin setiap langkah kami, sehingga setiap pengertian kami, keputusan-keputusan yang kami buat, perbuatan serta tingkah laku yang kami kerjakan semuanya boleh didapati berkenan sesuai kehendak Tuhan, dan nama Tuhan Yesus selalu dipermuliakan. Terima kasih Allah Roh Kudus mengambil waktu ini menjadi waktu Tuhan berbicara kepada kami melalui kebenaran firman Allah yang Tuhan tetapkan untuk kami terima sebagai berkat-berkat-Nya. Dengan penuh sukacita dalam kuat kuasa Allah Roh Kudus yang sudah mengurapi kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah siap menyambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, sekali lagi shalom. Menyapa semuanya Eliezer yang ada di gereja maupun yang ada di tempat kita masing-masing. Ibadah online ini menjadi sebuah tidak ada alasan untuk kita tidak dapat beribadah ya. Karena jarak dan waktu kita, tempat yang berjauhan, kita boleh dipersekutukan. Ya puji Tuhan kita yang bisa ada di gereja saat ini, kita bersyukur bahwa melalui kebersamaan kita boleh terus saling membangun, menguatkan ketika kita bertemu muka di gereja. Tentu saja lewat doa-doa kita selalu dipersekutukan di dalam roh kita, dalam kehidupan kita bersama-sama sebagai umat Tuhan. Puji Tuhan. Baik, mari kita bersama-sama melihat tema di bulan November ini, yaitu kita masuk dalam tema study karakter ya. Kita akan belajar karakter tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Nah, kita akan belajar pertama, ya memang salah satu inspirasi kehidupan anak-anak Tuhan itu adalah tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Sebelumnya yang di gereja duduk kursinya tidak usah harus baku begini ya, santai aja. Misalkan ada yang mau ke pinggir, kita ini kan ya, mau menyamping misalkan Venda tidak kelihatan daripada miring, iya bergerak aja, iya pindah aja, mau melingkar apa-apa, santai aja kita. Iya, baik. Sekali lagi teman-teman di IG lebih lagi, tapi jangan terlalu santai yang ada di online ya. Nanti terlalu santai sambil masakan pisang goreng. Iya, dah sadar sudah lebih ngabisin sambal daripada pisang gorengnya. Habis ibadah kepedesan kita jadi. Baik, kita lihat firman Tuhan. Study karakter yang kita belajar bersama-sama pada malam hari ini dalam tokoh Alkitab adalah tentang Salomo. Iya, Salomo. Kita tahu Salomo ini adalah anak Daud. Ketika kita belajar karakter seseorang, sebenarnya kita sedang belajar dua hal, yaitu kegagalan dan keberhasilan seseorang. Berbicara tentang karakter seseorang, kita tidak hanya sekedar melihat bagaimana dia menjadi seorang yang sempurna, menjadi seorang yang tidak pernah gagal, tidak pernah mengalami keadaan yang tidak baik. Tidak demikian.
Alkitab ini sangat jujur. Ketika Alkitab menampilkan tokoh-tokohnya, disebutkan seluruh peristiwanya, kelemahan, kekurangan mereka, baik Abraham, Musa, sampai kepada Daud, dan anak yang sekarang ini kita pelajari, Salomo, sampai kepada semua tokoh-tokoh, nabi-nabi sekalipun, sampai kepada para rasul. Mereka punya bagian kehidupan di mana ada episode gagal dan episode berhasil. Dari sanalah, dari kegagalan itu mereka pun dibangunkan kembali bagaimana mereka membangun karakter yang sepenuhnya di dalam Kristus. Jadi karakter itu dibangun bukan hanya pada saat berhasil. Pada saat gagal pun sebenarnya ya tadi Allah sedang membangun karakter. Jadi ketika kita belajar karakter tokoh-tokoh di dalam Alkitab, kita sedang belajar dua area kehidupan yang tidak bisa dipungkiri. Itu adalah sebuah kenyataan yang pasti. Orang-orang yang berhasil adalah bukan orang-orang yang tidak pernah gagal, tapi justru mereka belajar dari kegagalan mereka. Mereka menemukan sebuah karakter, suatu karakter yang sungguh tampil, yang tidak pernah muncul. Misalkan dengan kejatuhan, kegagalan, dia belajar. Tadinya dia nggak merasa kalau dia sombong, tapi dengan keadaan gagal dia mengerti apa itu kesombongan. Dia melihat kesombongan sehingga dia bisa bandingkan keadaannya dulu dengan keadaannya sekarang ketika dia ada dalam kegagalan. Ketika dalam kegagalan tidak ada apapun yang dapat disombongkan, dan disitulah tampak bagaimana sikap yang dia katakan asal dia sombong. Tapi ketika gagal, di situ dia temukan begitu banyak kondisi keadaan yang dia beda. Segala sesuatunya berbeda dengan keadaan yang dulu ketika dia merasa belum gagal, dan ketika dia ada di dalam kegagalan. Ada sebuah perubahan perilaku, karakter yang mulai Tuhan bangun, Tuhan kerjakan dalam diri seseorang. Demikian juga sekarang kita lihat Salomo. Apa yang menjadi kegagalan dan keberhasilan Salomo, dan karakter yang bagaimana yang Allah bangkitkan, munculkan dalam diri Salomo, sehingga Salomo menjadi seorang yang dipakai oleh Allah pada zamannya untuk menggenapi kehendak dan rencana Tuhan. Apa itu yang menjadi kegagalan Salomo? Saya akan bicarakan lebih dulu kegagalan Salomo. Apa yang menjadi kegagalan Salomo? Yang pertama adalah dia tidak belajar dari kesalahan ayahnya Daud. Dia tidak belajar dari kegagalan, kekurangan ayahnya Daud. Padahal jelas dia sendiri adalah anak yang dilahirkan sebagai peringatan, inilah kegagalan Daud. Kita tahu Daud adalah anak yang dilahirkan dari seorang istri yang dimana Daud melakukan hubungan yang salah dengan mamanya Salomo, yaitu Batsheba. Kita tahu dengan Batsheba lah yang menjadi ibu istri daripada Daud, sehingga Daud memiliki anak yang bernama Salomo. Dan tidak kebetulan Allah memakai anak yang lahir dari Salomo ini untuk melanjutkan. Tidak kebetulan Tuhan mengizinkan. Tapi rupa-rupanya Salomo tidak belajar. Kenapa? Ayahnya bisa pernah mengalami, ayahnya punya episode yang negatif, episode yang buruk. Setiap keluarga pasti punya bagian-bagian kelemahan dan kekurangannya. No family perfect, no person perfect, nobody perfect. Tidak ada keluarga, tidak ada pribadi, tidak ada parents yang perfect, tidak ada orang tua yang sempurna. Setiap keluarga punya area bidang masing-masing, kelemahan dan kekurangannya, kelebihan dan keberhasilannya. Nah, kan kita harus belajar, jangan cuma kenali keberhasilanmu dalam keluargamu, dalam orang tuamu, tapi kenali juga kelemahannya, kekurangannya, supaya saya memberitahukan orang yang belajar adalah belajar tidak harus mengalami kegagalan. Pembelajaran yang baik itu adalah ketika kita belajar dari kegagalan orang lain, supaya kegagalan orang lain tidak menjadi kegagalan kita. Kita justru tidak perlu mengalami kegagalan, supaya kita terus senantiasa berjalan dalam langkah yang sebenarnya yang Allah kehendaki, yaitu tadi pencapaian, keberhasilan, memenuhi kehendak Tuhan. Karena kegagalan itu kita diluputkan bukan karena kita, tapi kita belajar dari kegagalan dari generasi yang sebelumnya. Termasuk dari orang yang paling dekat, keluarga kita, saudara kita, teman kita. Kalau kita tahu dari karakternya, dari sikapnya, perbuatannya itu membuat dia gagal hari ini, jangan kita contoh kekeliruan, kesalahan, kegagalannya menjadi pengulangan yang sama pada kita. Berarti kita tidak belajar dari kegagalan orang lain. Kita mau belajar setelah kita sendiri gagal, setelah kita sendiri jatuh, setelah kita sendiri sakit, baru kita ngomong, iya jatuh itu sakit ya. Sama bilang jatuh itu ketawa senyum. Tidak ada namanya jatuh. Mau jatuh dari 1-2 meter, kalau kita salah jatuh,
Kata orang keplecok aja ya, atau kepleset aja bisa menimbulkan risiko salah kaki, apalagi jatuh. Jadi tidak ada kondisi kejatuhan, sebuah keadaan kecewa, gagal menjadi sebuah kondisi yang perlu kita ulangi di dalam kehidupan kita. Yang perlu kita mengerti adalah kita harus belajar dari kegagalan ini. Kita harus belajar apa yang dialami oleh orang-orang sekeliling kita. Seringkali kita bisa melihat itu dari orang yang terdekat. Termasuk Salomo. Salomo seharusnya, karena Daud sendiri sudah mengaku dosanya di dalam Mazmur 51. Pengakuan dosa Daud tentang kegagalannya yang terjadi sampai melahirkan dirinya. Salomo menjadi contoh yang penting bagi kita. Bagaimana dia gagal belajar dari kekurangan, kelemahan, kegagalan ayahnya. Sebaliknya justru bukan hanya dia meniru, bahkan dia melakukan sesuatu yang lebih jahat daripada ayahnya dengan dosa yang sama. Dosa menikah, dosa pernikahan, dosa dalam membangun hubungan dengan wanita-wanita yang lainnya. Daud memang menikah lebih daripada 3 orang, tapi tidak lebih daripada 10 orang. Tapi lebih ngeri daripada Salomo, bukan hanya 10 orang, bahkan dia punya istri 700 perempuan. Gundiknya 300, berarti perempuan yang ada di dekat, yang Salomo menjadikan mereka seperti istri-istrinya. Dengan kata lain, itu 1000 orang ini 10 kali lipat, bukan 10 kali lipat. Bukan hanya 100%, bahkan 1000% lebih buruk, lebih jahat daripada yang dilakukan oleh ayahnya Daud. Karena kegagalan ayahnya pada waktu itu adalah dengan Batsheba. Karena pada waktu itu memang pernikahan tidak dilarang. Tapi apa yang menyebabkan Salomo ini mengalami dosa yang lebih parah? Nah, kita lihat firman-Nya sekarang. Kita buka dalam kenapa dosa Salomo menjadi lebih banyak. Bukan hanya dari sisi jumlahnya dia melebihi rekornya, tapi yang terjadi adalah di dalam 2 Samuel pasal 11. Maafkan saya, itu 2 Samuel pasal 11. Itu tentang kejatuhan Daud dengan mamanya Salomo, Batsheba. Nah, menarik, kenapa saya menyebutkan 2 Samuel 11? Karena kejatuhan Salomo juga di pasal 11, cuma di satu raja-raja. Jadi jaraknya gak jauh. 2 Samuel 11 Daud jatuh dalam dosa, 1 Raja-Raja 11 ini adalah sebuah pengingat bagi kita yang sangat gampang. Jangan kita mengulangi dosa yang sama yang dilakukan oleh orang lain. Nah, dalam Alkitab kita sudah belajar 2 orang secara berturut, ayah dan anak, melakukan dosa yang sama. Jangan kita yang menerima berkat warisan rohani melalui tulisan Alkitab ini, kita menuliskan seri yang ketiga, perbuatan dosa yang sama yang dilakukan oleh Daud, Salomo, kemudian ke kita anak-anak Tuhan. Bukan demikian. Seharusnya ini menjadi peringatan yang sama, fatsal yang sama, kondisi bunyi yang sama. Justru dengan sebuah kualitas dosa yang lebih parah dari yang dibuat oleh Daud ayahnya, yang dilakukan oleh Salomo. Nah, kita lihat 1 Raja-Raja pasal 11 ayat yang pertama. Tidak usah panjang-panjang, ayat pertama sampai dengan 4 saja. Adapun Salomo mencintai perempuan-perempuan asing. Nah, ini sudah disebutkan dosa Salomo. Dia bukan hanya dalam sisi jumlah dia memiliki istri yang banyak, lebih parahnya lagi, istri-istri dan gundiknya itu perempuan-perempuan asing. Nah, kalau Daud itu masih orang Israel. Abigail, Yisrael itu orang-orang Israel, bukan non-Israel. Mereka ini masih orang-orang Israel. Tapi Salomo ini jelas disebutkan mencintai perempuan-perempuan asing. Ya. Di samping anak putri Fir'aun, dia juga mencintai ya dari perempuan-perempuan bangsa lain seperti Moab, Ammon, Edom, Sidon, dan Padahal ayat yang kedua dikatakan, padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan Allah telah berbicara, berkata kepada orang Israel, janganlah engkau bergaul aja, jangan apalagi menikah dengan mereka. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan Allah telah berkata kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka. Dan mereka pun lihat, supaya pemahamannya jelas, bukan hanya kita bergaul dengan mereka, mereka pun yang berusaha mendekati kita, kita berusaha hindari, kita berusaha jauhi. Jangan, saya kan bukan mendekat. Seringkali alasan kita kan bukan saya mendekat, mereka yang mendekati saya. Sama, jadi jangan beralasan. Bukan kita yang mendekati mereka, atau sebaliknya mereka yang mendekati kita. Kita pun harus berusaha sedemikian rupa, jangan kita bergaul dengan mereka. Artinya kita dengan hikmat dan kebijaksanaan, bagaimana kita membuat sikap untuk menjauhi mereka. Salomo tidak demikian. Dia mungkin beralasan, karena buktinya kebijaksanaan Salomo, kita tahu Salomo
sungguh mewarisi berkat rohani dari ayahnya Daud luar biasa, sehingga dia dikenal dengan hikmat yang luar biasa. Menarik, 1 Raja-Raja pasal 10 sebelumnya, dia dikunjungi oleh Ratu Sheba. Dia sungguh mendapat pujian. Dan ini kemudian lahirlah sebuah tafsiran, Ratu Sheba pun menjadi istri yang nomor sekian daripada Salomo. Lihat, Salomo betul-betul mata keranjang. Salomo betul-betul tidak pernah menimbang baik buruknya, apa yang menjadi kebenaran kehendak Allah, apa yang diingini matanya. Lihat kata yang dipakai, ia mencintai. Berapa banyak kita hanya karena kata cinta, perasaan cinta, keinginan cinta, kemudian kita orang-orang muda-mudi, kalian kemudian membiarkan perasaanmu, tidak membiarkan bagaimana Tuhan berbicara, berkata-kata, hanya alasan demi nama cinta, ya toh? Karena Allah atas nama cinta dan sebagainya. Ingat baik-baik, ini sudah dialami oleh Salomo sehingga kau mulai love is blind, kata dunia. Cinta itu buta. Orang Indonesia ngomong, tai kucing pun rasanya. Iya, coklat itu nyanyiannya Gomblo. Orang kalau sudah jatuh cinta, tai kucing pun rasa coklat. Ya itulah, buta sudah. Ya, itu lagu-lagu penyanyi yang sudah almarhum. Mereka puitisnya jauh lebih daripada orang-orang bersenandung cinta hari-hari ini, para grup band. Apalagi grup band aja namanya udah serem, kuburan. Iya. Grup band kok namanya kuburan. Ya ini apa pesannya? Pasti pesan tentang orang mati. Ngapain didengarkan anehnya? Indonesia ini termasuk pendengar-pendengar aneh. Lagu dari grupnya aneh, lagunya aneh, tapi ya disukai. Nah, kita jangan ikut yang aneh-aneh. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita punya sikap. Jangan ikut-ikutan dunia. Jangan kita mendekati, mencintai. Mencintai tidak termasuk manusianya, tidak hanya manusianya, tapi termasuk juga kita belajar budayanya. Kalau budayanya salah, jangan cintai hal itu. Kita harus katakan, sorry, saya tidak bisa melakukan ini. Kenapa? Karena kami punya budaya Kristen. Kami punya budaya sebagai anak-anak Tuhan. Kami bangun budaya. Mencintai bukan hanya bicara hubungan lawan jenis, tapi mencintai sesuatu yang salah, mencintai sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu termasuk sebuah hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Nah, sekali lagi, kenapa Pak Salomo, Alkitab mengatakan tentang hubungan lawan jenis bukan hanya peringatan bagi muda-mudi hari-hari ini, tapi ini menjadi sebuah pelajaran khususnya mengingatkan kesalahan ayahnya. Ini adalah kesalahan yang sama, bentuknya sama, tapi kualitasnya jauh lebih buruk. Salomo menikahi perempuan-perempuan di luar orang Israel. Bahkan tidak tanggung-tanggung, semua bangsa-bangsa dikawini. Jadi dia punya maksud untuk supaya ya semakin saya menjadi mantunya raja-raja, kan berarti raja-raja itu akan menjadi sahabat saya. Kenapa? Karena mereka adalah mertua saya semua. Raja Sidon, Raja Fir'aun. Kalau saya diserbu oleh satu kerajaan, istri anakmu aku kawini, masa kamu serang anak mantumu sendiri? Nah, ini sebuah pengertian politik yang bisa kita terjemahkan, tafsirkan di sini, sebuah pengertian politik yang dangkal. Ternyata kita temukan indikasi Salomo nggak tambah pinter, Salomo nggak tambah cerdas, nggak tambah berhikmat. Justru pernikahan politiknya membuat dia kelihatan bodoh, kelihatan kelemahannya, kelihatan pengecutnya seorang Salomo. Kemudian dikatakan bagaimana? Selanjutnya dikatakan, sebab sesungguhnya, ayat 2b dikatakan, sebab sesungguhnya perempuan-perempuan itu akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah yang lain dan benar. Hati Salomo telah terpikat dengan cinta, ya, terpikat pada mereka dengan cinta. Terpikat dengan cinta, mereka lihat akibatnya apa? Dikatakan kemudian, sebab ia mempunyai 700 istri dari bangsawan-bangsawan dan 300 gundik, dan istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah mereka, Allah-Allah daripada istri itu. Sebab pada waktu Salomo menjadi tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah mereka, Allah-Allah istrinya, berhala-berhala istrinya, dewa-dewa istrinya, agama-agama istri-istrinya, kebudayaannya, keyakinannya, itu yang menyerahkan. Sehingga tidak lagi dengan sepenuh hati Salomo berpaut kepada Tuhan Allah Israel seperti, lihat perbandingannya dengan Daud. Kenapa kamu tidak belajar dengan kata lain? Salomo tidak belajar dari kelemahan orang tuanya. Salomo tidak belajar dari kesalahan Daud. Salomo tidak belajar, padahal kesalahan Daud itu terkenal, menjadi bisik-bisik, menjadi rahasia umum daripada seluruh orang Israel. Karena ini menjadi sebuah titik kelemahan Daud yang begitu menonjol.
Seorang kalau tidak pernah berbuat salah, tiba-tiba dia berbuat salah, itu akan lebih gampang diingat. Daripada seorang yang biasa berbuat salah, orang tidak akan bisa ingat. Tapi seorang yang tidak pernah berbuat salah, ketika dia mengingat kesalahannya, apalagi dia mengaku jujur kesalahannya, itu akan lebih diingat. Orang akan mengingat, itu akan menjadi sebuah gosip yang dikenal di seluruh Israel. Karena itu ketika rupanya Salomo tidak belajar. Padahal gosip ini berhubungan dengan dirinya sebagai anak yang dilahirkan melalui seorang ibu, istri, ayahnya, dengan hubungan yang salah. Salomo, ibu Salomo ini adalah mantan daripada istri Uria, orang Het, anak buah. Dengan kata lain, Daud merebut ibu Salomo untuk menjadi istrinya. Sebuah kekejian di mata Allah. Tetapi justru Salomo berbuat dosa yang lebih jahat daripada yang dilakukan oleh Daud sekali, yaitu menikah dengan perempuan-perempuan asing. Bukan oleh karena keinginan. Kalau Daud mungkin karena terjebak oleh karena keinginan. Pada saat itu dia santai. Tapi Salomo ini sepertinya memang dia hidup dalam dosa. Dia membiarkan keinginan itu dengan sendirinya. Begitu lihat orang lain dia langsung kawin. Dia kawin. Bahkan mungkin dia tidak lihat ini baik atau buruk, cantik atau tidak cantiknya, bukan. Dia sepertinya karena adanya tadi dia semakin bodoh. Dia menikahi perempuan-perempuan itu hanya untuk memperkuat kerajaan Israel. Dia tidak belajar bagaimana pemerintahan kerajaan ayahnya kuat itu oleh karena Tuhan Allah Israel yang menjaga miliknya. Dia berpikir dan menikahi semakin banyak perempuan-perempuan dari bangsa-bangsa lain, kerajaannya pun ikut aman. Kita melihat sebuah kebodohan. Yang pertama, kita belajar dari kegagalan Salomo adalah dia tidak belajar dari kesalahan pelanggaran ayahnya sendiri. Yang kedua adalah Salomo ini karakter yang kedua adalah sombong. Nah, orang yang tidak belajar kegagalan orang lain, apalagi orang yang terdekat, itu berarti ada stumbling block, ada obstacle, ada penghalang yang besar di depan matanya, sehingga dia tidak bisa mengenali apa yang seharusnya dia belajar. Itulah kesombongan. Rupanya Salomo ini makan puji. Setelah kedatangan Ratu Sheba, dia betul-betul merasa dirinya menjadi orang yang super wisdom, super smart, super dan sebagainya. Dia merasa betul-betul, lihat ini Ratu Sheba ini perempuan yang paling top pada zamannya. Pada waktu itu, ya seperti Cleopatra, sangat dikenal oleh dunia, segala sesuatunya, kecantikannya, kehebatannya. Dan tiba-tiba ratu dari jauh ini mengunjungi Salomo untuk memuji dia. Dan kemudian perempuan ini pun mau dijadikan istri yang nomor sekian. Ini membuat seorang Salomo menjadi besar kepala. Dia menjadi sombong. Inilah orang kalau tidak bisa belajar daripada suatu kesalahan, kecenderungan kalau seorang tidak bisa belajar, itu berarti ada akar kesombongan yang itu menghalangi dia, sehingga dia tidak dapat melihat kekurangan, kelemahan yang sedang terjadi di dalam dirinya. Sebab itu dalam tulisannya Salomo, dalam tulisannya di kitab Amsal, menulis berulang kali memberikan peringatan yang sederhana tapi tajam tentang kesombongan. Amsal 16 ayat yang 5 mengatakan, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Amsal 16 ayat yang 5. Dan orang itu tidak akan luput dari apa? Hukuman. Tidak jauh daripada itu. Ayat 18, Amsal 16 ayat 18 mengatakan, kecongkakan mendahului kehancuran, tinggi hati mendahului kejatuhan. Kita lihat Salomo berbicara tentang kecongkakan, tinggi hati secara tajam. Dia tahu persis resikonya. Tuhan akan murka, Tuhan akan marah. Bahkan sebelum menerima penghukuman Tuhan, bahkan ancaman kejatuhan, ancaman kehancuran akan mendahului orang-orang congkak tinggi hati. Salomo menuliskan ini sedemikian tajam, sedemikian rupa, karena dia melihat. Karena itu pada ayat selanjutnya dikatakan Amsal 18 pada ayat 11, kota yang kuat adalah bagi orang kaya adalah harta. Kota yang kuat bagi orang kaya adalah hartanya, seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Orang kaya itu akan sombong dan kekayaannya. Dia seperti katakan, inilah kota kediamanku, inilah tempat tinggalku, harta kekayaanku akan menjaga, akan melindungi aku, akan memenuhkan segala kebutuhanku. Ini congkak, ini kekayaan. Salomo menuliskan hal ini, kesombongan demikian rupa. Sebab itu ayat yang ke-12 dikatakan, tetapi tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Lihat, Salomo menulis terus-menerus tentang kesombongan. Sebab kitab Pengkhotbah dan kitab Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, ini adalah tulisan-tulisan Salomo yang dihasilkan ketika dia
mengerti bagaimana Allah sedang berurusan dengan dirinya, dengan kecongkakannya, dengan dia tidak belajar dari masa lalunya, tentang bagaimana dengan keadaan ayahnya. Dia harus belajar semuanya itu. Sebab itu jangan biarkan kesombongan dalam hal apapun, supaya tidak menjadi sebuah batu sandungan yang sama yang kita alami. Sebab Amsal telah mengingatkan kita lebih baik rendah hati daripada sombong dalam hal apapun. Bergaul dengan orang-orang yang rendah hati akan membuat kita semakin berkenan kepada Tuhan, daripada kita bergaul dengan orang-orang yang congkak walaupun berharta, walaupun pinter. Banyak orang bangga, temanku keren-keren, temanku hebat-hebat, temanku anak-anak artis, katakanlah anak-anak orang kaya, anak-anak pejabat. Maaf kalau itu justru membawa kamu kepada kesombongan. Lebih baik engkau bergaul dengan orang sederhana, orang miskin, orang bodoh sekalipun, daripada engkau membawa dirimu bergaul dengan orang yang salah, dan itu membiarkan roh kesombongan semakin nyata dalam dirimu. Sebab itu mari perhatikan bagaimana roh kesombongan ini tidak boleh tinggal tetap di dalam kehidupan kita. Kita harus mewaspadai. Sudahkah kita tetap rendah hati, menjaga hati kita terus berkenan kepada Allah. Amin. Ya. Mari kita lihat kemudian sekarang. Sebelumnya yang ketiga, kegagalan apa yang dialami oleh Salomo? Yang ketiga, pertama adalah dia tidak belajar dari kesalahan ayahnya. Yang kedua adalah dia sombong. Yang ketiga, dia ini gampang terpengaruh. Perhatikan. Lihat tadi 1 Raja-Raja 11 dikatakan bagaimana istri-istrinya mencondongkan hatinya. Dia suami, dia adalah kepala rumah tangga. Seharusnya istri-istrinya itu mengikuti dia sebagai kepala, sebagai pemimpin. Tapi dia membiarkan istri-istrinya mempengaruhi dia. Terlebih-lebih lagi dia tahu bagaimana warisan rohani yang diberikan oleh Allah. Sebab ingat, melalui Salomo Allah mendirikan bait sucinya. Allah pada masa Salomo justru kontrol. Sebuah lihat, belajar betul-betul. Ingat, semakin engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan, semakin cobaan itu akan semakin nyata dalam hidupmu. Jangan anggap ketika engkau dekat sama Tuhan, karena itu engkau harus lebih memastikan dirimu. Belajarlah melalui setiap peristiwa, belajarlah melalui setiap orang, siapapun, khususnya melalui Alkitab, apa yang dapat engkau pelajari. Dan cek, periksa, selidiki, pastikan hatimu tidak membuka celah. Secara khusus dosa kesombongan, ini menjadi sebuah batu sandungan yang jelas telah menjatuhkan banyak anak-anak Tuhan. Kesombongan tidak mengerjakan sesuatu yang baik. Akibatnya orang sombong itu nggak tahu dia dituntun untuk dijagal. Dijagal itu disembelih. Dituntun untuk jatuh kepada sebuah jerat, kepada sebuah belenggu yang jahat. Itulah sebuah kesombongan. Akhirnya dosa yang ketiga adalah terbawa kepada sebuah jerat yang membawa dia kepada kebinasaan maut. Kita bisa lihat ini di dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 26. Dan aku menemukan yang lebih pahit daripada maut. Lihat, Salomo menemukan sampai keadaannya itu pahit. Kenapa? Karena masuk dalam jerat. Dikatakan apa itu yang menyebabkan dia pahit? Istri-istrinya. Karena dia mengatakan perempuan adalah jala, dan hati mereka adalah jerat, tangan mereka adalah belenggu. Orang yang berkenan kepada Allah, perhatikan, orang yang berkenan kepada Allah akan diluputkannya, dilepaskannya daripada perempuan yang demikian. Perempuan yang menjadi jala, perempuan yang menjadi jerat, perempuan yang mendatangkan sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan seorang anak Tuhan akan diluputkan. Tetapi orang yang berdosa akan ditangkapnya, akan dipengaruhi, akan masuk dalam jeratnya. Di sini kita belajar. Sudah, apakah kita mengerti bagaimana kita harus mempelajari hidup, memperhatikan bagaimana dengan siapa kita bergaul? Ya. Apakah kita lebih gampang dipengaruhi atau kita lebih mempengaruhi orang lain? Gabriel pernah sampaikan 1 Korintus 10:23 ayat yang sangat terkenal itu. Segala sesuatu diperbolehkan, tapi tidak berarti segala sesuatu berguna atau membangun. Sebaliknya sama. Engkau boleh bergaul dengan siapapun juga, tapi yang menjadi rambu-rambu atau batas pergaulanmu itu adalah berguna atau kagak, membangun atau tidak. Kalau nggak membangun, kalau nggak berguna, percuma aku bergaul sama orang ini, tambah bodoh kok, tambah malas,
tambah menghabiskan waktu dengan sia-sia, tambah begadang, tambah ngomong amburadul, ngomong kacau, bahasa-bahasa dunia masuk, membuat kita jadi nggak bisa konsen berdoa. Dulu doanya gampang, begitu doa konsentrasi 5 menit langsung kenceng sama Tuhan. Hari-hari ini gara-gara pergaulan salah, begadang mau doa lebih banyak ngantuknya, tidurnya, akhirnya nggak bisa konsen, mau doa aja nggak ngerti apa yang mau didoakan. Bahkan permasalahan keluarga, keadaan keluarga sendiri nggak tahu apa masalahnya, karena salah bergaul sehingga peduli amat dengan kondisi keluarga, peduli amat dengan keadaan apa yang terjadi, yang dipikirkan dirinya dan teman-temannya, karena engkau salah bergaul dengan siapa engkau bergaul. Hal itu menjadi sebuah jerat belenggu dalam kehidupanmu. Seperti Salomo ketika dia terjerat oleh ajakan istri-istrinya, dia menyimpang, bahkan syukur-syukur dia masih punya kesempatan untuk sadar daripada jeratan ini, sehingga dia bisa menuliskan kitab Amsal dan Pengkhotbah. Jadi kita harus memperhatikan, tidak cukup hanya 1 Korintus 10 ayat 23, dikatakan 1 Korintus 15 ayat 33. Jangan sesaat pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi perhatikan betul-betul bagaimana pengaruh lingkungan, pengaruh pergaulan sekelilingmu. Jangan biarkan orang yang terbaik. Lihat yang mengubahkan Salomo ini istrinya, bukan orang lain loh. Ini lingkaran terdekat. Saya memberitahukan, yang mempengaruhi kamu adalah orang terdekat kamu kalau engkau tidak cukup waspada. Itu bisa jadi temanmu, sahabatmu yang kamu bela-belain, padahal kamu tidak menguji apakah ini persahabatan ini betul menjadi persahabatan dalam Tuhan, atau persahabatan yang justru menjerumuskan kamu sebagai jerat. Salomo telah membiarkan dirinya masuk dalam jebakan iblis setan, yaitu tadi dengan membiarkan istri-istrinya semakin mencondongkan hatinya untuk menyembah Allah-Allah, berhala-berhala, dewa-dewa istrinya. Kamu kau sadari karena persahabatan demi temanmu kau turutin dia deh. Sekali ini lo ya ngomongnya sekali ini. Kalau engkau sudah membuat sebuah pelanggaran di hadapan Tuhan, kau berani apa yang kau lakukan mestinya untuk Tuhan. Maaf, biasanya hitungan jari itu kalau ada yang pertama, biasanya ada yang kedua. Kalau engkau ada yang kedua, itu akan terjadi. Yang kau perlu lakukan adalah sejak semula, atau kalaupun kau sudah pernah melakukan yang pertama, katakan berhenti. Ingat sebuah lagu yang dinyanyikan oleh seorang Britney Spears, itu menjadi sebuah peringatan bagi dirinya. Stop, I did it again. Ya, itu walaupun saya tidak tahu, tapi itu menjadi peringatan ketika dia masih muda. Padahal Britney Spears ini sebuah figur di Amerika pada tahun berapa? 2000-an. Dia ini muncul sebagai figur pemuda yang paling inspirasi anak muda. Hanya karena dia putus cinta dengan Timberlake ya. Dia kemudian, jangan pikir kan papi nak ikuti perkembangan loh. Makanya Anda tidak bisa tipu-tipu saya. Makanya saya bisa lihat wajah-wajah yang lagi jatuh cinta. Perasaan-perasaan yang lagi, ya karena referensinya, iya. Tiba-tiba dia menjadi seorang yang memiliki bipolar dan sebagainya. Itu yang menjadi alasan. Faktor psikologi itu lebih banyak dipengaruhi oleh karena putusnya suatu hubungan. Hubungan dengan orang tua menghasilkan masalah, hubungan dengan keluarga, broken home, broken family, itu dari sana semua akarnya. Demikian juga kenapa kau merasa tidak nyaman hidup, karena kau sedang putus cinta. Jadi perhatikan baik-baik supaya kamu jangan seperti tapi ya tadi itu tulisan di mana Britney, oops, I did it again. Itu adalah sebuah peringatan buat seorang Britney, aku jangan melakukan. Tapi dia sempat menjadi seorang anak muda, remaja Amerika, menjadi inspirasi karena dia berkata, saya tidak akan melanggar kekudusan saya sampai saya menikah. Artinya dia itu sempat diucapkan. Papi pernah baca pernyataan Britney, tapi setelah dia putus cinta, dia mulai salah bergaul. Salah bergaul, akhirnya dia lupa tentang janjinya, ikrar yang kudus. Karena hal itu, akhirnya dia tadi justru dia menjadi batu sandungan bagi banyak, khususnya tentu fansnya dan sebagainya. Tapi sekali lagi kita belajar di sini bagaimana kalau jerat itu kita buka, ini justru akan menimbulkan sebuah kesalahan, pelanggaran yang semakin. Karena itu perhatikan, dan siapa, sekali lagi Bapak ingatkan kau muda-mudi, lebih lagi hubungan dengan lawan jenis, dengan siapapun juga, jangan hanya demi persahabatan engkau meninggalkan Tuhan, kau melupakan waktumu dengan Tuhan, ibadahmu, saat teduhmu, seluruh kesempatan yang kau miliki hanya karena atas nama teman dan sebagainya, bahkan maaf atas nama keluarga. Tapi kau tahu keluarga enggak salah, tapi beritahu dia, bawa dia, kalau perlu aja dia sama sekali keluarga. Lebih gak susah kalau ngajak keluarga, karena keluarga begitu keluarga ini ngajak, kasih tahu dia, sorry saya kalau jam sekian hari ini saya ada ibadah. Gini lebih baik karena keluarga saya mau terus terang. Lebih baik kamu ikut sama saya. Jangan kita karena atas nama keluarga justru kita gak bisa beribadah. Berarti Tuhan kita lebih rendah daripada keluarga kita loh.
keluarga kita lebih utama daripada Tuhan. Bukan demikian, kita harus mengutamakan Tuhan daripada apapun. Justru pada keluarga kita harus bisa memberitahu dia, ini untuk Tuhan. Pasti seharusnya keluarga yang baik akan support saudara mereka untuk melakukan hal-hal yang lebih baik. Karena itu 2 Korintus pasal 6 ayat 14. Janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang dan orang-orang yang tidak. Perhatikan, lihat itu sampai di sini. Jangan kamu menjadi pasangan yang nggak imbang. Kita ini berteman dengan orang-orang dunia itu nggak imbang. Karena itu dikatakan, persamaan apakah yang terdapat antara orang percaya dan yang tidak percaya? Bagaimanakah terang dapat bersatu dengan terang? Apakah persamaan antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama antara orang percaya dan orang-orang tidak percaya? Apakah hubungan antara berhala dan bait Allah? Sesuai dengan firman ini, kamu adalah bait Allah. Karena kamu adalah bait Allah yang hidup. Sesuai dengan firman ini, Allah akan diam di dalam kamu, kamu di dalam dia, dan kamu akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Bapamu. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 14 sampai 17. Kita baca terus itu, menegaskan bagaimana kita harus waspada. Pengaruh-pengaruh apa yang sedang ada dalam hati, dalam pikiran kita, supaya kita pastikan kita membangun sebuah karakter yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Nah, sekarang kita belajar keberhasilan Salomo. Apa yang menjadi keberhasilan Salomo? Yang pertama adalah karakter yang buat dia berhasil adalah dia bertobat. Amin. Pertobatan itu karakter. Kalau kita nggak punya karakter pertobatan, kita akan tomat. Tobatnya kebelabasan, balik lagi. Tobatku, tomat itu namanya. Tobat, besok komat lagi, balik lagi, tidak demikian. Jadi putarannya itu kebelabasan, mestinya 180, dia keterusan sampai kembali lagi ke 360. Dia busur derajat kita kan dari 0 ini sampai ke 360 derajat kembali. Putaran itu, bujur sangkar itu toh. Setengah bujur sangkar adalah 180 derajat tegak, ya. Setengah lingkaran bujur sangkar ini adalah tegak lurus dari 0, bukan tegak lurus ya. Kalau kembali lagi ke 0 daripada titik berangkat bujur sangkar, kembali akan mencapai kelewatan 360. Kadang kita kebelabasan, kelihatannya kita sudah mundur, gak taunya kita malah mendekati dia lagi. Saya sudah jauhi dia, saya sudah batasi dia, batasi dia, tiba-tiba gak tahu, kok tambah deket ya kayaknya. Nah ini kan celaka. Ini namanya gak tobat. Ya, tobat itu seperti ini bahasa sehari-harinya. Belajar dari pengalaman masa lalu. Kesalahan, kebodohan, kekecewaan, kegagalan itu menjadi pelajaran. Dan tidak akan pernah kembali lagi ke masa lalu yang demikian. Bangun komitmen, aku tidak akan kembali lagi pada masa lalu. Orang yang jatuh dalam dosa lagi karena dia gak belajar dari pengalaman masa lalu. Makanya sebuah gaya bahasa, peribahasa mengatakan pengalaman adalah guru yang baik. Kalau orang gak belajar dari pengalaman, tidak kaget dia seperti keledai yang jatuh ke dalam lubang yang sama, gak belajar. Loh kok aku kayaknya jatuh di sini lagi. Terus loh kok ketemu lubang ini lagi. Iya kamu udah belajar, kayak keledai aja. Nah kita jangan seperti itu. Kita harus belajar dari pengalaman masa lalu dan bangun komitmen. Tuhan, aku tidak mau kembali ke masa lalu yang membuat aku blame myself, bersalah-salah, mukul diri. Tuhan, kenapa aku lakukan ini? Aku berdosa lagi, Tuhan. Mari belajar, itu bertobat. Bertobat berarti kita belajar dan kita tidak mau kembali lagi. Kata Paulus, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang kalau kita lihat di depan jelas, yang di belakang itu nggak akan terjadi lagi. Kenapa kita terjadi lagi? Karena kita lihat ke belakang. Kita masih suka nengok ke belakang. Pantesan terulang lagi. Pantesan kalau kita lihat ke depan, pasti tidak akan ketemu lagi yang di belakang-belakang. Yang baru, lebih-lebih lagi yang dalam Kristus, karena dia yang berjalan di depan kita dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh dia, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Filipi pasal 3 ayat yang ke-13 dan 14. Mari kita lihat apa yang menjadi bukti. Saya sebutkan buktinya aja, bagaimana Salomo betul-betul bertobat. Dia belajar dari masa lalunya. Dia katakan tentang istri-istrinya. Dia berkata demikian dalam Amsal 31 ayat 30. Kemolekan adalah bohong, kecantikan adalah. Dia mulai mengatakan istri itu tidak seperti itu.
Selama ini dia memperhatikan seperti molek, cantik. Kemolekan adalah bohong, kecantikan adalah Amsal 31 ayat 30. Kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan, itulah yang dipuji-puji. Kemudian lihat Amsal 19 ayat yang ke-14. Amsal 19 ayat yang ke-14 dikatakan, rumah dan harta kekayaan itu warisan nenek moyang. Rumah dan harta ini memang kita terima dari manusia, dari keluarga, dari orang tua. Tetapi untuk mendapatkan istri yang berakal budi itu adalah karunia Tuhan. Lihat, Salomo sudah mengkoreksi kembali bagaimana dia sudah kawin dengan istri-istri yang salah. Berdasarkan kemolekan, berdasarkan kecantikan, berdasarkan ya tadi harta kekayaan. Oh, ini adalah istri daripada raja ini. Raja Sidon, Raja Het, Raja Edom. Raja-raja ini anaknya konglomerat, anaknya orang kaya. Sebab itu temukan orang yang takut akan Tuhan. Amin. Jangan melihat parasnya atau latar belakangnya. Perhatikan apakah dia hidup takut akan Tuhan. Itulah yang menjadi sebuah rahasia di dalam kita. Artinya Salomo belajar betul-betul bertobat. Dia betul-betul menyesali keberadaannya. Makanya dia berkata kemudian Amsal yang bahkan dia memberikan peringatan yang tegas tentang orang-orang yang, ingat ini Pak, Salomo memberikan peringatan yang tegas tentang, kalau kamu melihat seorang perempuan cantik tapi dia tidak sesuai akhlaknya, moralnya, etikanya, terus takutnya akan Tuhan, itu adalah sia-sia. Amsal 11 ayat 22. Seperti anting-anting emas di jumur babi, demikianlah seorang perempuan cantik yang tidak bersusila, yang tidak berakhlak, tidak bermoral, tidak takut akan Tuhan. Salomo benar-benar menelanjangi dirinya, mempermalukan dirinya. Itu syukur dia punya kesempatan. Lihat sampai hari tuanya. Artinya Salomo pun bertobat di hari tua. Untung sebelum mati dia masih dapat kesempatan bertobat. Coba kalau ternyata semuanya sia-sia. Yang dulu kelihatan cantik sekarang menjadi, yang dulu kelihatan molek, sia-sia. Tapi orang yang takut akan Tuhan itu akan tetap selama-lamanya. Inilah bertobat. Salomo bisa melihat perbandingan kesalahan-kesalahan ini menjadi sebuah koreksi. Tidak boleh terjadi. Bukan hanya untuk dirinya. Dia wariskan ini kepada anak cucunya. Terlebih-lebih bagi kita sekarang ini. Kita harus sungguh-sungguh memiliki karakter untuk bertobat. Bertobat itu berarti kamu bisa membuat perbandingan. Kamu yang sekarang dengan kamu yang dulu. Seperti Salomo bisa menuliskan, istri-istri yang ini sudah membuat aku menyesal. Dan aku tidak akan mengulangi lagi. Pengalaman itu menjadi sebuah pengalaman guru yang terbaik. Yang kedua, keberhasilan Salomo ini, apa yang kita bisa belajar? Selain dia bertobat, kata yang diulang-ulang di kitab Amsal, apa yang muncul di kitab Amsal? Kata yang diulang-ulang. Ini menjadi sebuah karakter yang istimewa dalam diri Salomo. Apa itu? Ya, hikmat. Betul. Apalagi itu yang terakhir nanti Papi bicara hikmat. Yang satu lagi sebelum hikmat apa? Takut akan Tuhan. Salomo betul-betul dia takut akan Tuhan. Ingat ayat yang paling terkenal, karena saya tahu Kesia sangat menyukai Amsal 1 ayat 7. Papi pernah ingat, dia pernah sharing Amsal 1 ayat, takut akan Tuhan adalah awal pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan takut akan Tuhan. Amsal 8 ayat 13, takut akan Tuhan itu apa? Kalau tadi bertobat itu adalah belajar dari masa lalu dan tidak mau kembali ke masa lalu yang salah. Itu bertobat. Kalau takut akan Tuhan, itu meninggalkan yang jahat. Bukan hanya sekedar tidak belajar, itu benar-benar ditinggalin. Bahkan lebih meningkat lagi, bukan hanya kata meninggalkan yang jahat, benci kepada kejahatan. Bukannya ditinggalkan, benci kepada masa lalu yang buruk, itu sudah benci, itu menjadi catatan dosa, peringatan dosa. Sebuah tanda kutip yang jelas untuk aku tidak akan lagi melakukan hal itu. Benci terhadap dosa. Amsal 8 ayat 13 itu dituliskan oleh Paulus dan Salomo dengan jelas sekali. Takut akan Tuhan adalah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh tipu muslihat. Sebaliknya dia katakan Amsal yang ke-16 ayat yang 26. Apa yang dikatakan lebih jauh lagi setelah dia benci dosa itu semuanya. Aku benci kejahatan, kesombongan, keangkuhan, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh tipu dengan muslihatnya. Kemudian Amsal 16 ayat 20, Amsal 14 ayat yang 26 dikatakan, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi
anak-anaknya takut akan Tuhan. Ayat 27 adalah sumber kehidupan dan akan meluputkan orang dari jerat. Lihat itu jerat, poin yang ketiga, kegagalan Salomo di poin yang ketiga. Dia gampang terpengaruh, dia gampang dijerat, dia gampang dicondongkan hatinya kepada. Itu tidak akan terjadi lagi atas orang-orang yang takut akan Tuhan. Sebab itu mari takut akan Tuhan. Berdari katakan, jangan mengukur sesuatu dengan yang kelihatan di luar. Lihat di dalam takut akan Tuhan. Ayat 26 dikatakan ada ketentraman, tenang. Kau pasti akan memiliki ketenangan. Ada perlindungan. Bahkan takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Kau tidak perlu takut. Masa depan orang-orang takut akan Tuhan itu luar biasa. Engkau akan punya masa depan dan engkau akan memiliki janji Allah yang luar biasa. Karena itu Salomo pernah berkata dalam Amsal yang sangat terkenal, Amsal 23 ayat yang ke-17, janganlah hatimu iri kepada orang yang jahat, orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan. Orang yang takut akan Tuhan itu makin lama akan semakin bertambah terang hingga rembang tengah hari. Masa depannya itu akan semakin nyata, semakin luar biasa karena Tuhan yang menjadi jaminan, janji bahwa Allah akan menyertai dia. Amin. Yang kedua karakter yang harus kita miliki adalah takut akan Tuhan. Amin. Biarlah takut akan Tuhan ini selalu menjadi bagian pedoman yang terus kita pertahankan. Sampai yang ketiga, kita memiliki karakter. Karakter apa itu? Yang tadi dikatakan Gabriel, wisdom. Hikmat ini karakter. Kalau engkau tidak punya karakter, engkau tidak bisa memiliki. Hikmat itu bukan pandai, lebih daripada pandai. Hikmat itu bukan pinter, lebih dari pinter. Hikmat itu bukan soal kecerdasan, lebih daripada kecerdasan. Sebab hikmat itu bukan sesuatu yang dihasilkan di bangku sekolah, bangku kuliah, bangku S2, S3, tidak bisa. Engkau tidak bisa temukan itu di buku-buku. Engkau tidak bisa temukan hikmat itu di transfer ilmu, transfer otak ke otak, brain to brain, tidak bisa. Itu sepenuhnya hikmat adalah sesuatu yang dikaruniakan oleh Allah. Makanya hikmat itu hanya ditemukan oleh anak-anak Tuhan. Makanya anak-anak Tuhan itu seringkali punya hikmat. Seringkali mereka kelihatannya biasa, tetapi hikmatnya luar biasa. Hikmat itu di dalam pembacaan pengkhotbah tadi pasal 7 ayat 26 pada perikop ayat penutup, perikop itu dikatakan orang yang berhikmat membuat mukanya berseri-seri dan kekerasan wajahnya tidak kelihatan lagi. Semuanya wajahnya berseri-seri. Ada kemuliaan Allah yang luar biasa. Karena hikmat Allah yang menolong dia. Makanya tidak heran papi ini punya obrolan waktu ya masih belum menikah ya. Apalagi ketika teman-teman sudah menikah. Terus terang papi lihat teman-teman papi yang menikah, termasuk papi juga kemudian pada waktu papi belum menikah. Orang-orang yang hamba Tuhan ini biasa-biasa, tapi dapat istri yang luar biasa. Betul. Papi lihat kalau betul itu. Waktu mereka tanya, mereka pun bilang, kok kamu suka sama saya? Pada waktu setelah menikah, jangan tanya pada saat belum menikah. Nanti bisa batal ya. Iya, ngapain ya saya suka kamu ya? Berhubung sudah ada informasi, jadi sorry, kayaknya kamu tidak memenuhi kriteria saya. Karena kamu mengingatkan saya tentang kriteria saya. Tapi dia pun setelah menikah, kamu kok dulu sharing apa? Dan tadi seperti pujian, kulihat di wajahmu kemuliaan, aku lihat auramu. Pada saat kamu berkhotbah, pada saat kamu mimpin pujian, ada aura. Kayaknya ini lebih daripada temanku ini yang kelihatannya smart di kampus, smart di sekolah, tapi ya jadi kacamata tebel-tebel mungkin dan sebagainya. Tidak menarik tapi ini ya dan sebagainya bisa. Iya dong. Atau yang ini, yang lihat kita bisa aja pada yang lagi naksir kita ini ada yang mirip siapa? Timberlake, Justin Doer dan sebagainya ya. Dan tapi begitu lihat cowok di gereja gitu, kalau dia mimpin ujian bikin tersepona ya. Iya, terbayang-bayang gitu. Kayaknya tadi dia sih kayaknya kalau aku mimpin pujian kayak dia, kayaknya aku bisa ini. Tadinya dia cuma termotivasi untuk melayani, tapi ternyata ada bayang-bayang di balik itu semuanya. Ya, ada bayang. Kenapa dia mulai dari tertarik? Nah ini cerita terus terang cerita. Kamu kok bisa dapat
Istri-istri yang iya itu aku sendiri juga heran. Tapi untuk aku tanyakan setelah menikah loh. Dari saat setelah menikah, kenapa sih kamu dulu mau aku waktu aku minta kamu jadi istri? Padahal terus banyak teman papi merasa, waduh aku rasa lihat gak pede mau kawin sama dia. Termasuk papi dengan mami juga tuh. Mami ini lulusan London loh. Lulusan London, anaknya kepala kejaksaan tinggi Sulawesi Utara. Dan pada saat papi nikah dia sudah kerja sebagai country manager. Country itu manajer nasional perusahaan asing Friends. Ya itu sebuah kelebihan yang luar biasa. Pada saat saya ketemu ya luar biasa. Itu sebuah keistimewaan yang tidak dimiliki oleh banyak perempuan. Tapi yang luar biasa, mami ketika tahu saya bukan pendeta, saya cuma penginjil. Saya nggak punya jemaat, saya nggak punya rumah pastori, saya nggak punya bangunan gereja, saya penginjil keliling. Kami ketemunya aja mami, ketemu papi, kita ketemu di rumah kami yang sangat sederhana dan itu tidak menjadi halangan. Itulah bukti bahwa segala sesuatu yang dari Tuhan itu tidak dipengaruhi keadaan. Amin. Akhirnya kita bisa melihat ini loh. Takut akan Tuhan akan menemukan kamu orang-orang yang tepat. Bukan hanya soal pasangan hidup, dengan siapa kamu berteman, dengan siapa kamu bersahabat, dan siapa kamu hari ini membangun hari depan yang terbaik untuk kamu sungguh menata segalanya bagi kebaikan Tuhan. Amin. Itulah hikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Makanya luar biasa. Ayub sendiri pun mengatakan dalam pasal 28, manusia tidak dapat menemukan hikmat. Dengan kata lain, hikmat itu tidak dapat dimiliki oleh manusia. Ayat penutupnya ayat 28 ayat terakhir. Sebab ia berfirman pada manusia, Tuhan berfirman pada manusia demikian. Sesungguhnya takut akan Tuhan adalah Ayub 28 ayat 28. Dan menjauhi kejahatan adalah akal budi. Jadi hikmat dan akal budi, kepintaran, kecerdasan, kalau mau itu semuanya itu bukan oleh karena engkau lebih pandai, engkau belajar lebih banyak daripada orang lain, engkau punya buku-buku yang lebih lengkap daripada, bukan demikian. Tapi karena engkau takut akan Tuhan. Percaya hikmat Allah. Di saat engkau tahu ada hal yang kau merasa tidak bisa, tapi Allah pasti akan menolong. Kita ingat sebuah dampak hikmat yang luar biasa dikatakan, umur panjang di tangan kananmu dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah penuh bahagia dan segala jalannya adalah sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi mereka yang berpegang kepadanya, dan orang yang berpegang kepadanya akan disebut berbahagia. Itu yang disebutkan orang yang berhikmat di dalam Amsal pasal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Ia akan memperoleh keuntungan yang lebih daripada perak. Ia dari hasilnya lebih daripada emas, dan dia lebih berharga daripada permata. Apapun juga yang kau inginkan tidak dapat menandinginya. Karena ayat 16 tadi, umur panjang di tangan kanannya dan di tangan kirinya kekayaan dan hormat. Segala jalannya penuh bahagia. Segala jalannya adalah sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang berpegang padanya. Amin. Kenalilah karakter Salomo. Salomo sungguh bertobat, kemudian dia takut akan Tuhan dan dia berhikmat. Dan kegagalannya kita tahu, dia tidak belajar daripada kesalahan ayahnya. Kemudian dia jatuh dalam kesombongan. Orang yang tidak mau belajar, kecenderungan dia punya kesombongan. Sampai akhirnya dia salah bergaul. Dia gampang terpengaruh oleh yang salah. Kita semua yang tidak demikian karena Tuhan Yesus mengajar, menolong kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di dalam surga, pada malam hari ini kami belajar betul melalui kegagalan dan keberhasilan anakmu, hambamu yang kau kasihi. Walaupun dia anak langsung daripada seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa dipakai Tuhan, tapi itu tidak berarti kemudian anaknya menjadi jaminan akan sama seperti bapaknya. Ini kembali lagi kepada bagaimana anak itu sendiri. Baik buruknya kita itu tidak ditentukan oleh kondisi keturunan, gen, DNA. Itu dipengaruhi oleh keputusan, sikap, cara kita, bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Tidak peduli engkau lahir dari keluarga yang miskin, sederhana, bahkan dari orang tua yang maaf kata tidak lulus sarjana, tidak menyelesaikan SMA sekalipun, dengan susah payah membesarkan, mendidik engkau hari ini dengan sebuah usaha jeril yang demikian rupa. Keadaanmu, masa depanmu, kehidupanmu tidak dipengaruhi oleh keadaan masa lalumu. Asal engkau sungguh mengerti bagaimana engkau harus membangunnya di dalam Tuhan. Lihat Salomo, sekalipun dia anak orang hebat, punya latar belakang kaya raya, punya segala
kedudukan yang penting, fasilitas yang penting. Siapa tidak mengenal Daud ayahnya? Tetapi ini tidak menjadi jaminan Salomo menjadi seorang anak yang dapat belajar daripada kegagalan ayahnya. Yang harus kita lakukan adalah kita harus selalu belajar. Belajarlah terhadap kegagalan dan keberhasilan. Jangan hanya suka memuji keberhasilan tokoh-tokoh Alkitab. Lihat, baca, teliti apa kegagalannya. Musa pun pernah gagal. Makanya Musa tidak masuk tanah perjanjian. Itu sebuah indikasi kegagalan Musa. Ternyata Musa masih menyimpan kekerasan hati. Dengan kata lain, Allah tidak kompromi dengan orang-orang yang masih keras hatinya. Kalau engkau keras hatimu, engkau mau menang sendiri, maka engkau tidak akan menerima janji Tuhan. Ada banyak orang yang masih ada bagian kegagalan dalam diri mereka, sehingga mereka tidak memiliki bagian yang terpenting dalam kehidupan mereka. Kita belajar. Alkitab jujur dalam menyampaikan setiap orang-orang dipakainya, supaya kita belajar bahwa mereka juga manusia sama seperti kita. Mereka juga pernah gagal, mereka juga pernah berada dalam kondisi yang sangat memalukan, jauh daripada Tuhan. Sepertinya mereka tidak sadar bahwa Allah yang sudah memanggil, memilih mereka, tapi mereka lupakan itu semuanya. Dan mereka hanyut dalam kesombongan. Akibatnya mereka berada dalam sebuah jerat, sebuah kehidupan yang berbeda, yang salah, yang tidak ada lagi kajian apakah ini berguna membangun, sehingga segala sesuatu yang tidak dilarang oleh Tuhan itu tidak menjadi kebebasan yang disalah pergunakan. Sebab itu kami mau, ya Bapa, biarlah buah pertobatan selalu nyata dalam kehidupan kami. Kami mau hidup dalam takut akan Tuhan, karena kami mau belajar dari kegagalan, baik khususnya kegagalan orang lain. Kalau kami ketemu teman-teman kami yang sempat menepuk dada, aku gagal, aku salah menggunakan kesempatan, aku salah menggunakan kepercayaan, aku salah menyia-nyiakan waktuku selama ini dengan hal yang percuma, dengan hal yang tidak berguna. Biarlah ketika engkau mendengar sharing ini, engkau bukan hanya mengasihani temanmu itu, tapi sebaliknya engkau menarik pelajaran yang sangat penting, supaya kegagalan ini tidak menjadi pelajaran yang terjadi dalam diri kita sendiri. Sehingga kita senantiasa dibangunkan dengan semangat untuk bersama Tuhan. Kami pasti bisa, kami pasti sanggup. Karena kami bukan hanya belajar melalui keberhasilan, tapi kami juga melewati segala tantangan, ujian, pencobaan, potensi-potensi, peluang-peluang bisa membuat kami jatuh, melanggar kehendak Tuhan. Yaitu tadi melalui sharing teman kami, melalui tokoh-tokoh dalam Alkitab, melalui apa yang kami lihat. Ternyata ada orang yang begitu kuat sekalipun bisa jatuh kalau dia tidak berjaga-jaga, kalau dia tidak terus melekat kepada Tuhan, kalau dia tidak terus mengutamakan Allah, bisa jatuh. Menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Salomo yang begitu hebat ternyata jatuh juga, bahkan bukan oleh orang jauh, bahkan justru oleh istri-istrinya sendiri. Tapi biarlah pertobatan Salomo, takut akan Tuhan dari Salomo, dan wisdom, hikmat itu menjadi teladan, menjadi contoh yang terus kita simpan, kita renungkan, dan kita lakukan dari masa mudamu ini. Hiduplah dalam pertobatan yang sejati dalam Kristus. Belajarlah dari masa lalumu, berkomitmenlah dengan masa lalumu, bahwa engkau tidak akan kembali kepada masa lalu yang keliru, yang salah, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan arahkan dirimu kepada pandangan ke depan. Tinggalkan dosa, benci dosa, berfokuslah kepada Tuhan. Sampai hikmat Allah yang tidak terduga, karunia itu pasti Allah berikan dalam dirimu. Perubahan pasti terjadi, perbedaan pasti nyata. Hal yang dahsyat, hal yang ajaib, yang membedakan kamu dengan dunia. Itulah hikmat Allah. Sehingga orang mengenali sungguh dalam diri kita ada karunia Allah yang luar biasa. Nampak dalam tutur kata, nampak dalam perbuatanmu, nampak dalam karaktermu, nampak dalam integritasmu. Bahkan tidak dapat ditutupi, nampak memancar dalam cahaya kemuliaan di wajahmu. Sungguh orang diberkati melihat wajah kita. Orang rasanya, kamu kok baik, kamu kok tulus, kamu kok jujur. Itulah hikmat Allah. Padahal kita dalam hati, aku padahal gak sejujur yang dia katakan, aku masih punya kekurangan, aku padahal tidak setulus yang dia pikirkan, aku juga kadang-kadang agak licik. Tetapi kenapa dia? Ini loh hikmat Allah. Yang ketika kita mau bertobat, kita mau tinggalkan kelicikan, kita mau tinggalkan kejahatan, ketidakjujuran, maka hikmat kemuliaan Allah pasti menyertai kita, pasti mengurapi dan memimpin kita semua. Haleluya. Mari Eliezer, kita bangkit berdiri, buka hati dan angkat tangan kita bersama. Kita semuanya, baik yang ada di gereja maupun yang ada di tempat kita masing-masing, mari angkat tangan. Baik saat engkau duduk, mungkin kau di rumah engkau merasa untuk bangun berdiri setelah bersila di lantai atau di
kasur tidurmu kau susah, tidak apa-apa. Di tempat tidur kau cuma angkat tangan. Kita yang di gereja, mari kita terima berkat Tuhan bersama teman-teman kita online dimanapun berada. Bapa di dalam surga, terima kasih buat malam hari ini. Allah, Engkau sudah memberkati kami, mengajar kami, mengingatkan kami, bahkan membentuk kami supaya kami studi karakter Tuhan. Kami belajar karakter melalui tokoh Alkitab yang kami mau mereka menjadi inspirasi bagi kami. Salomo membentuk kami, Salomo mengingatkan kami. Pribadi karakter Salomo telah menyelidiki hati kami. Tuhan, kami tidak mau sifat-sifat yang sama dalam diri Salomo ada pada kami. Dan kami tahu sifat-sifat yang istimewa, yang berharga, yang berkenan, yang menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah karakter yang senantiasa mengerjakan pertobatan, takut akan Tuhan, sampai hikmat Allah yang sempurna menyertai kami semuanya. Percayalah, terimalah kasih karunia Allah memenuhi kehidupanmu. Dilimpahkannya kamu dengan kebajikan dan kemurahannya. Kasih setia dan kemuliaan yang menguasai, memimpin, menolong, menyertai kamu. Sehingga dalam segala hal kamu merasakan, kamu mengalami, kamu menikmati di saat kamu masih muda, remaja, sebagai pelajar, mahasiswa. Sungguh kau rasakan tangan kanan Tuhan yang kuat itu menyertai. Tangan kanan yang kuat itu menopangmu. Tangan kanan Tuhan memberi kemenangan itu senantiasa menuntun, membimbing, bahkan membawa kamu berjalan dalam kemenangan demi kemenangan yang dahsyat dan ajaib. Nikmatilah masa mudamu di dalam Tuhan, bertekunlah di dalam Tuhan, dan milikilah karakter seperti yang Allah kehendaki, menyertai kita semuanya dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Diberkati studimu hari-hari ini sebagai pelajar di SMA. Semuanya saat ini sudah ada di bangku SMA. Baik yang mulai di kelas SMA kelas 10, kelas 11, 12. Demikian juga Gabriel dalam perkuliahan. Semua kami diberkati di laut. Demikian yang masih SMP online, anak putri, Tuhan melawat dia juga yang SMP. Kasih karunia Tuhan memenuhi anak Katrin. Semuanya juga anak Felin yang secara online ada di rumah Tuhan mengurapi. Terima kasih. Allah membawa kalian terus naik, tidak turun. Jadi kepala bukan ekor. Kalian pasti berhasil, beruntung, mencapai segala cita-cita, masa depan, tujuan yang berharga, yang terbaik, yang mulia, bagi hormat kemuliaan nama Tuhan kita, pasti digenapi oleh Allah dalam kehidupanmu. Diberkati keluargamu, diberkati orang tuamu, diberkati segala jerih lelah pekerjaan usaha keluarga, diberkati masa depan, harapan-harapan yang terbaik, doa-doamu menjadi persembahan yang harum, dan Allah pasti menjawabnya. Tuhan Yesus memagari, menyertai, memimpin kita semuanya dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama yang percaya diberkati Tuhan, kita katakan, kita beri kemuliaan.